Malaikat nih Bapak Ibu, kita ketahui besar-besarnya itu luar biasa ya, tiap-tiap malaikat itu. Dia kembangkan sebelah sayapnya itu Bapak Ibu tertutup antara langit dan bumi itu. Itu besarnya setiap malaikat itu. Dia kembangkan sebelah sayapnya itu tertutup langit dan bumi. Timur barat itu tertutup Bapak Ibu. Tetapi malaikat ya, kalau dibandingkan dengan pohon Sidratul Muntaha, pohon bidara itu Bapak Ibu seperti kunang-kunang yang hinggap di dedaunan pohon bidara itu, Sidratul Muntaha. Ya, itu besarnya makhluk Allah yang satu ini Bapak Ibu, Sidratul Muntaha. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, kenapa tidak Mi'raj aja langsung dari Masjidil Haram tuh Pak Ustaz? Naik aja dari Masjidil Haram tuh langsung Apa pula ribet-ribet ke Palestina pula, ke Masjidil Aqsa pula? Allah kan Maha Kuasa. Nah, kalau ada orang ngomong kayak gini nanti Bapak Ibu, ya, ini biasanya para munafikun ini Bapak Ibu, ya, orang-orang munafik. Kalau ada yang ngomong kayak gitu nanti Bapak Ibu mesti ada itu caranya seperti apa untuk menolak perkataan itu, membantahnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Sedangkan Allah telah menceritakan bahwasanya perjalanan Isra Rasulullah ini dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu dari Masjidil Aqsa barulah dimi'rajkan ke langit. Sudah diceritakan seperti itu perjalanannya. Banyak juga orang kafir nih Bapak Ibu ya, yang tidak percaya, yang ingkar sehingga mengatakan Rasulullah majnun, gila dan sebagainya. Apalagi kalau Rasulullah diberangkatkan atau dimi'rajkan langsung ke langit dari Masjidil Haram. Tentunya bertambah menolak lagi itu orang-orang kafir itu Bapak Ibu. Itu hikmah, salah satu hikmah kenapa Rasulullah dimi'rajkan dari Baitul Maqdis, dari Palestina itu. Itu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Setibanya di Masjidil Aqsa, saya singkat aja nih Bapak Ibu. Setibanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah menambatkan kendaraannya itu, burak itu Bapak Ibu, di musola bawah tanah, musola burak itu. Nanti kalau Bapak Ibu pergi ke Palestina, Baitul Maqdis ada di bawah, agak ke bawah dia. Nah, Ustaz dah pernah pergi enggak? Saya nengok di YouTube juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nanti agak ke bawah dia turun, itu ada musola burak di situ. Nanti di dinding musola itu ada seperti halqah, gelang besi warna kuning itu diletakkan di dinding itu. Disitulah Rasulullah pernah menambatkan buruknya. Itu menurut kepercayaan orang-orang setempat. Ya, nanti kalau bagi Bapak Ibu Baitul Maqdis pergi ke musola burak bawah tanah itu nanti nampak itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah menambat kendaraannya, kemudian Rasulullah menjadi imam salat. Rasulullah menjadi imam salat. Imam salat sekalian arwah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Jadi ruh-ruh para anbiya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang jadi imam. Siapa yang azan Pak Ustaz? Jibril yang mengundangkan azan. Jadi yang pertama sekali mengundangkan azannya Jibril alaihissalam. Ya. Bukan Bilal, Jibril pernah memandangkan azan itu. Nah, Pak Ibu, lafaznya kayak mana Ustaz? Wallahu alam, saya tidak tahu seperti apa lafaznya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kemudian Rasulullah salat menjadi imam. Tempat Rasulullah salat menjadi imam itu namanya Qubbatul Mi'raj. Hingga sekarang masih ada. Qubbatul Mi'raj itu hingga sekarang masih ada. Masih diabadikan. Kalau Bapak Ibu pergi nanti bertemu itu bukan Qubbatul Mi'raj, maaf, Qubbatul Imam. Salah cakap. Qubbatul Imam. Tempat Rasulullah berdiri menjadi imam sekalian para arwah anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rupanya para anbiya ini sudah mengambil janji Bapak Ibu. Bahwasanya keinginan para anbiya alaihi wassalatu wassalam ingin salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka menginginkan Rasulullah menjadi imamnya. Disitulah Allah tepati janjinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah ditawarkan 2 wadah atau 2 gelas
Yang pertama berisikan air madu, sebagian riwayat mengatakan susu. Kemudian yang satu wadah lagi yaitu arak, ya minuman yang memabukkan. Maka Jibril alaihissalam memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk pilih salah satunya. Rasulullah memilih susu. Asabtal fitrah ya Muhammad, kau telah memilih kesucian. Tepat, yang kau pilih ini adalah kesucian. Andai kata kau ambil gelas yang berisi arak ini, minuman yang memabukkan ini, niscaya umatmu semuanya akan mabuk maksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Rasulullah sudah memilih gelas susu tuh Bapak Ibu. Masih banyak juga kita yang bermaksiat kepada Allah itu. Apalagi Rasulullah ambil gelas arak itu Bapak Ibu. Teler semua kita nih. Nah, Bapak Ibu, maksiat semua kita nih, tidak ada yang taat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai perjalanan Mi'raj. Mi'raj ini pendapat yang kuat mengatakan adalah tangga yang digunakan oleh Rasulullah untuk naik, ya, melintas atau menembus langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Tangga. Jadi Mi'raj itu tangga. Ya Bapak ya, bukan tangga yang seperti kita lihat tuh, enggak ya. Nah, ini wallahu alam lagi nih, ya. Jangan disama-samakan, ya. Tangga Mi'raj. Jadi Rasulullah menggunakan tangga itu untuk menembus langit yang pertama hingga langit yang ke-7. Saya tidak bercerita detail di sini karena Bapak Ibu sudah sering dengar tiap tahun. Saya ingin sampaikan saja, di dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah ini ada suatu kejadian yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah melihat orang-orang yang memegang perutnya besar, sebesar rumah, sebesar masjid. Ya. Kalbuyut. Mereka memegang perut mereka itu, di mana perut mereka besar, sebesar rumah, dan di dalam perut itu ada ular. Ya Bapak Ibu. Bertanyalah Rasulullah kepada Jibril alaihissalatu wassalam, siapa mereka ini wahai Jibril? Apa kata Jibril? Aklatur riba, yaitu orang-orang yang memakan riba. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkannya siapa? Berupa orang tua, nenek-nenek tua renta. Tapi semakin dipandang semakin cantik. Semakin dipandang semakin hanyut pandangan Rasulullah. Rasulullah berusaha ya menolehkan pandangannya daripada nenek-nenek tua itu. Siapa itu? Jibril berkata, dunia. Itulah dunia Muhammad. Jadi dunianya Pak Ibu udah tua ya. Tapi karena dihiasi dengan pernak-perniknya, ya, lihat indahnya keduniaannya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga kita terhanyutkan, sehingga kita terbuai. Begitulah ibaratnya Bapak Ibu. Rasulullah melihat dalam keadaan seperti orang yang sudah tua, renta, nenek-nenek ya. Semakin dilihat semakin hanyut hati Rasulullah SAW. Itulah dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha ini Bapak Ibu? Sidratul Muntaha, pohon bidara. Pohon bidara. Sidrah itu pohon bidara yang letaknya tertinggi, ya. Makhluk Allah yang paling besar sekali yaitu pohon bidara. Malaikat nih Bapak Ibu, kita ketahui besar-besarnya itu luar biasa ya, tiap-tiap malaikat itu. Dia kembangkan sebelah sayapnya itu Bapak Ibu tertutup antara langit dan bumi itu. Itu besarnya setiap malaikat itu. Dia kembangkan sebelah sayapnya itu tertutup langit dan bumi. Timur barat itu tertutup Bapak Ibu. Tetapi malaikat ya, kalau dibandingkan dengan pohon Sidratul Muntaha, pohon bidara itu Bapak Ibu seperti kunang-kunang yang hinggap di dedaunan pohon bidara itu. Sidratul Muntaha. Ya, itu besarnya makhluk Allah yang satu ini Bapak Ibu, Sidratul Muntaha. Rasulullah tidak dapat mendustai hatinya ya dengan apa yang telah dia lihat, itu Sidratul Muntaha itu. Jadi terbelalak mata Rasulullah melihat makhluk Allah Sidratul Muntaha ini Bapak Ibu. Teruslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Bapak Ibu ya mau tahu sidrah ini, yaitu daun bidara ini banyak keutamaannya, ya bagus
kalau Bapak Ibu ambil 7 lembar, kemudian ditumbuk, dihaluskan ya, kemudian dimasukkan ke air, dibacakan surah Al-Fatihah atau ayat-ayat kursi, diminum, insya Allah Allah angkat penyakit-penyakit di badan ya, penyakit malas dan segala macamnya ya, insya Allah. Was-was, keraguan-raguan di dalam hati Allah sembuhkan itu ya. Ada orang-orang yang kerasukan, anak-anak yang suka mengigau malam, itu bisa dibuatkan, diminumkan. Daun bidara 7 lembar ya. Itu keutamaan daun bidara. Beli, tanam di depan rumah ya, berkah ya. Karena dikatakan iblis ini Bapak Ibu, syaitan ini takut dia dengan pohon bidara itu ya, apalagi daun bidara atau pohon bidara yang di surga itu, Sidratul Muntaha itu. Jadi dekat Sidratul Muntaha, dekat pohon bidara itulah Jannatul Ma'wa Bapak Ibu, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berjumpa, bukan bertatap muka seperti kita berjumpa pada malam hari ini, bertatap muka di malam hari ini, bukan ya. Rasulullah itu menerima perintah salat dalam keadaan munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat ya, dalam keadaan munajat, bukan bertatap muka berjumpa, tidak ya. Maka jangan kita jadikan dalil bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas langit ya, karena Rasulullah berjumpa dengan Allah bertatap muka di atas langit. Nah, itu salah paham ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah menerima perintah salat itu dengan munajatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa Rasulullah dapatlah perintah salat. Berapa waktu Bapak Ibu? Ini dah tiap tahun ceritanya Bapak Ibu ya, 50 waktu. Rasulullah ini orangnya tidak banyak cerita Bapak Ibu, dia tidak banyak nego ya, tak banyak komentar orangnya. Dapat 50, bawa pulang 50. Kalau 100 waktu pun dibagi sama Allah Bapak Ibu, dibawa pulang sama Rasulullah. Tidak banyak komentar Rasulullah. Itu luar biasa Rasulullah. Berjumpa dengan Nabi Musa Bapak Ibu ya, Nabi Musa ini orangnya suka komentar Bapak Ibu. Dari mana Muhammad? Aku dapat perintah sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Besar itu Muhammad, berat itu ya. Umatku ya umurnya panjang-panjang ratusan tahun, badannya besar-besar ya, umatmu badannya kecil-kecil ya, pemalas-pemalas itu, kata Nabi Musa ya. Kau minta kuranglah lagi wahai Muhammad. Itu banyak kali itu 50 waktu itu ya Bapak Ibu. Maka berkah Nabi Musa juga sebenarnya Bapak Ibu ya, ada juga jasa Nabi Musa di situ sebenarnya Bapak Ibu. Kalau tidak ketemu sama Nabi Musa lah Bapak Ibu, ajak kita nih Bapak Ibu ya, 50 waktu ya. Ini aja yang kadang-kadang udah mulai mengaji mau azan kita dari saja, udah ngaji pula hari ini Bapak Ibu, mau azan pula lagi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT ya, apalagi 50 itu Bapak Ibu, sebentar-bentar azan aja tuh, sebentar azan tak sempat lagi kameramen live streaming ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singkat cerita bolak-balik Rasulullah, bolak-balik di situ, bolak-balik bermunajat, bukan bolak-balik berjumpa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah akhirnya mendapat keringanan sehingga 5 waktu sehari semalam. 5 waktu itu setara 50 juga tuh Bapak Ibu, karena satu waktu diganjarkan 10. 5 waktu ya 50. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sesiapa yang melakukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi satu waktu sholat itu setara dengan 10 waktu sholat Bapak Ibu. 5 waktu sehari semalam, 50 waktu. Itu Bapak Ibu ya, ganjaran fadilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa ya, dengan rahmat Allah, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pulanglah Bapak Ibu, dapat 5 waktu sehari semalam ya. Di mana Rasulullah mendaratnya Bapak Ibu? Ini bahasanya mendarat lah ya. Di mana Rasulullah mendarat? Tempat di mana Rasulullah memulai keberangkatannya tadi itu, disitulah Rasulullah mendarat tuh Bapak Ibu
Ya, dikatakan di rumah Ummu Hani. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, poin pada malam hari ini yang sangat penting sekali untuk kita ambil pelajaran, yaitu mengenai salat 5 waktu sehari semalam. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.